Baik, sekarang kita lanjutkan soal nomor 5, latihan A dari buku paket halaman 201. Tentukan hasil peta dari bentuk geometri berikut. Nah, soal yang A, titik 3,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Baik, kita tuliskan dulu pola pembentukan bayangannya. Jadi secara umum kalau kita punya titik X, Y, kemudian titik ini kita cerminkan ya terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Nah, jadi perubahan apa yang bisa kita amati? Yang bisa kita amati adalah terjadi perubahan posisi absis dan ordinat. Untuk tandanya tetap ya. Jadi X, Y-nya dibalik, tandanya tetap. Nah, sehingga kalau kita punya titik 3,7, kemudian kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah 7,3. Gitu ya, gampang ya. Sekarang kita lanjutkan soal yang B. Parabola 2x kuadrat min Y plus 9 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kembali kita tuliskan dulu pola pembentukan bayangan pencerminan terhadap sumbu X ya. Secara umum kalau kita punya titik sembarang X, Y, kemudian kita cerminkan ya terhadap sumbu X. Nah, sumbu X itu identik dengan garis Y sama dengan 0. Nah, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Jadi perhatikan posisi absis dan ordinatnya tetap, tetapi yang diubah tanda itu adalah Y-nya. Karena di sini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 0. Nah, begitu cara mengingatnya ya. Nanti kalau ketemu soal yang lain dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti kan identik dengan garis X sama dengan 0. Nah, berarti nanti yang berubah tanda itu adalah X-nya, absisnya yang berubah tanda. Ya, paham ya? Sehingga di sini kita bisa nyatakan bahwa X aksen itu sama dengan X ya. Lalu Y aksen sama dengan negatif Y. Nah, karena tugas kita adalah mencerminkan kurva ya parabola terhadap sumbu X, maka langkah selanjutnya adalah bentuk X aksen sama dengan Y aksen sama dengan, ini kita ganti, kita nyatakan dalam bentuk sebaliknya, yaitu X sama dengan sekian dan Y sama dengan sekian ya. Sehingga untuk X aksen sama dengan X, ini kita balik, jadinya X sama dengan X aksen. Lalu Y aksen sama dengan negatif Y, ini juga kita balik, jadinya adalah Y sama dengan negatif Y aksen. Jadi untuk X sama dengan X aksen ini tinggal ditukar tempat ya. Kemudian untuk Y aksen sama dengan negatif Y, ini ruas kiri dan ruas kanan silakan adik-adik kalikan dengan min 1. Maka nanti kita akan dapatkan min Y aksen sama dengan Y. Nah, baru diputar ya. Y sama dengan negatif Y aksen. Nah, selanjutnya persamaan X dan Y ini kita masukkan ke persamaan parabola yang diketahui di soal. Jadi nanti X-nya diganti X aksen, kemudian Y-nya diganti dengan min Y aksen. Ya. Oke, kita lanjutkan di atas ini aja. 2 kali X kuadrat berarti 2 kali X aksen kuadrat dikurangi Y berarti dikurangi negatif Y aksen. Lalu ditambah 9 sama dengan 0. Nah, selanjutnya tanda aksen di sini sudah boleh kita hilangkan. Maka nanti kita dapatkan 2x kuadrat ditambah Y ditambah 9 sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah persamaan parabola yang merupakan bayangan bagi parabola 2x kuadrat min Y plus 9 sama dengan 0 ketika dicerminkan terhadap sumbu X. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal yang C. Sekarang kita punya segitiga ABC dengan A 1,2, B 3,-1, C min 2,-3 ditranslasikan oleh vektor min 5, 3. Translasi itu artinya digeser. Kalau digeser berarti sederhananya adalah dijumlahkan. Berarti nanti X ya dijumlahkan dengan min 5, untuk Y-nya dijumlahkan dengan 3. Ya, simple ya. Jadi langsung aja, kalau misalkan kita punya titik A 1,2, nah kemudian digeser ya oleh vektor min 5,3, maka nanti bayangannya adalah A aksen ya, 1 ditambah min 5.
berarti 1 dikurangi 5. Lalu 2 ditambah 3. Nah, kalau dihitung berarti A aksen koordinatnya adalah min 4,5. Nah, sehingga dengan cara yang sama untuk titik B, ya, titik B-nya tadi 3, negatif 1. Nah, ini digeser ya Dek ya oleh vektor yang sama ini, min 5,3. Berarti nanti kita punya B aksen, langsung aja ya supaya cepat. 3 dikurangi 5, min 2. Min 1 ditambah 3, berarti 2. Ya, selanjutnya kita punya titik C, min 2, min 3. Kemudian ini ditranslasi oleh vektor min 5,3, maka C aksen min 2 ditambah min 5 berarti min 7. Lalu min 3 ditambah 3 berarti 0. Nah, ini sudah ketemu semuanya ya. A aksennya ketemu, B aksennya ketemu, C aksennya ketemu. Sehingga tinggal kita tuliskan begini. Jadi bayangan, atau jangan pakai istilah bayangan ya. Nah, jadi peta gitu kan. Kita menyesuaikan dengan ini. Jadi peta segitiga A BC adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan, nah ini tinggal tulis ulang ya. A aksen berapa tadi? Min 4,5. Kemudian B aksen min 2,2. Lalu C aksen min 7,0. Nah, ini jawaban lengkapnya. Ya. Sekarang kita lanjutkan soal yang D. Nah, ini sudah saya pisahkan. Garis 3x min 2y plus 5 sama dengan 0 ditransformasi oleh setengah putar terhadap titik asal 0,0 ya. Transformasi oleh setengah putar itu berarti istilah lain bagi pencerminan terhadap titik ya. Nah, di sini yang dicerminkan adalah garis. Jadi garis dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Nah, sehingga kita bisa tuliskan polanya terlebih dahulu. Jadi kalau kita punya titik sembarang x, y, kemudian kita cerminkan terhadap titik asal 0,0 ya, maka bayangannya adalah negatif x, negatif y. Dengan kata lain nanti x aksen itu sama dengan negatif x, lalu y aksen sama dengan negatif y. Nah, langkah selanjutnya kita nyatakan dalam bentuk x sama dengan sekian dan y sama dengan sekian. Ya, kalau x aksen sama dengan negatif x berarti x sama dengan negatif x aksen. Lalu kalau y aksen sama dengan negatif y, berarti y sama dengan negatif y aksen. Nah, baru kita masukkan ke persamaan garis yang diketahui di soal. Nanti x-nya diganti min x aksen, lalu y-nya diganti dengan min y aksen ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan 3 kali min x aksen dikurangi 2 kali min y aksen plus 5 sama dengan 0 ya. Ini tinggal kita rapikan sambil tanda aksennya kita hilangkan. Berarti ini min 3x ya, kemudian plus 2y, lalu plus 5 sama dengan 0. Nah, ini adalah jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan soal yang E. Kurva y sama dengan x pangkat 3 min 7x plus 2x min 5 dicerminkan terhadap sumbu y. Nah, berarti kita tuliskan dulu polanya, pola pembentukan bayangannya. Secara umum kalau kita punya titik x, y dicerminkan terhadap sumbu y, berarti terhadap garis x sama dengan 0. Nah, tadi sudah kita singgung ya. Maka yang berubah tanda itu adalah absisnya. Berarti di sini negatif x, untuk y-nya tetap ya. Oh ya, di sini ada sedikit ralat ya. Ini mestinya bukan minus 7x melainkan minus 7x kuadrat. Oke, kita kembali ke sini. Berarti polanya adalah x aksen sama dengan negatif x, lalu y aksen sama dengan y. Nah, langkah selanjutnya sama seperti tadi.
kita ubah, kita nyatakan dalam bentuk X sama dengan sekian dan Y sama dengan sekian. Untuk X aksen sama dengan negatif X berarti X sama dengan negatif X aksen. Lalu untuk Y aksen sama dengan Y, ini tinggal dibalik aja. Nah, Y sama dengan Y aksen. Ya, selanjutnya X dan Y ini kita masukkan kembali ke persamaan kurva yang diketahui. Jadi untuk Y-nya itu adalah Y aksen. Kemudian di sini sama dengan X pangkat 3. Berarti negatif X aksen pangkat 3. Lalu dikurangi 7 dikalikan dengan X kuadrat ya. Berarti min 7 kali min X aksen kuadrat. Kemudian ditambah 2 kali min X aksen dikurangi 5. Min X aksen pangkat 3. Ini sekalian kita hilangkan aksennya. Jadinya min X pangkat 3. Ya kan? Kemudian min X aksen kuadrat. Berarti jadinya adalah X kuadrat. Maka di sini min 7X kuadrat. Ya. Jadi kalau pangkatnya genap, minusnya ini hilang kan gitu. Kalau pangkatnya ganjil, minusnya tetap. Ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini 2 kali min X aksen, jadinya minus 2X ya. Kemudian dikurangi 5. Nah, ini adalah jawabannya ya. Oh ya, ini adalah Y ya. Nah, Y aksennya kita nyatakan, kita ubah menjadi Y. Jadi Y sama dengan negatif X pangkat 3 min 7X kuadrat min 2X min 5. Ini merupakan kurva hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, jelas ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal nomor 5. Silakan jika ada pertanyaan kesulitan, boleh tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.